Kondisi pasien saat ini semakin menurun karena kehilangan banyak darah. Kamu ambil sampel darahnya dan hubungi bagian bank darah. Minta mereka untuk mempersiapkan 3-4 kantong darah. Baik, Dok. Bank darah kehabisan stok darah O, Dok. Cepat kamu hubungi pihak keluarga pasien karena pasien membutuhkan transfusi darah segera. Dan hubungi juga dokter Cokro untuk mempersiapkan operasinya. Kondisi pasien semakin kritis. Baik, Dok. Sus, gimana keadaan adik saya? Bapak keluarga dari korban penusukan? Iya, betul. Saya kakaknya Rania. Kondisi pasien sekarang sedang kritis dan pasien harus segera dioperasi dan membutuhkan transfusi darah. Tapi stok golongan darah pasien di rumah sakit ini sedang habis. Ambil darah saya aja, Sus. Segolongan darah saya sama-sama Rania. Kalau gitu Bapak bisa ke bagian bank darah. Nanti saya akan konfirmasi lewat telepon. Bank darah ada di sebelah sana, Pak. Oke, terima kasih ya, Sus. Sus, Ya, gimana ya kondisi pasien korban penusukan yang ada di dalam? maaf, Bapak dengan siapa? Saya yang membawa pasien itu ke sini. Saya mau tahu kondisinya seperti apa. Kondisi pasien sekarang sedang menurun dan segera akan dilakukan operasi. Saat ini keluarga pasien sedang berusaha untuk menyediakan darah pasien karena stoknya di rumah sakit ini sedang habis. Kalau boleh tahu golongan darahnya apa ya, Sus? Golongan darahnya O. Saya tinggal masuk ya, Pak. Ya, makasih banyak ya, Sus. Halo, Tan. Tan, gue butuh bantuan lo, Tan. Seingat gue, golongan darah lo O kan? Berdasarkan hasil screening, kondisi Bapak sudah cukup baik. Tekanan darah stabil dan kadar hemoglobinnya juga baik. Kami akan mengambil 500 ml darah Bapak ya. Tapi kalau dalam proses Bapak mengalami pusing, sakit kepala, atau gejala lainnya, Bapak kasih tahu kami. Saya permisi dulu, Pak. Gua harus bertahan. Rania butuh banyak darah. Hanya gua keluarga yang dimiliki. Gua pasti bisa. Gua bisa ngelakuin apapun buat Rania. Karena gua gak mau kehilangan Rania. Gua udah janji ke almarhum mama kalau gua akan selalu jagain Rania. Pak, Bu Luna ada di ruangannya nggak? ada kok Pak di toilet deh kayaknya. Kamu pastiin Bu Luna jangan sampai tahu kalau saya ketemu sama Om Raymond dan asistennya. Paham? Iya Pak, paham. Makasih ya. Iya. Syifa, itu Pak Rizky mau pergi kemana dia? Kok kamu diam aja saya tanya? Kamu tahu kan, saya itu asisten pribadinya Pak Rizky. Dan kamu asisten pribadi saya. Iya Bu. Terus kenapa kamu gak jujur ketika saya tanya? Ada apa? Sayang, aku takut banget, sayang. Aku ngerasa bersalah banget. Gara-gara aku, orang itu jadi celaka, sayang. Kamu tenang ya, aku yakin kamu gak salah kok.
Enggak sayang, niat aku tuh mau bantuin dia. Aku mukul preman itu dari belakang, tapi tanpa aku sadar preman itu malah nusuk pisau yang ada di tangan dia ke perempuan itu. Sayang, aku merasa bersalah banget kalau dia sampai kenapa-napa gimana. Iya, ya udah kamu tenang ya. Mendingan sekarang kita pulang ya. Biar kamu istirahat, kamu tenangin diri kamu. Aku yakin kok dia juga nggak apa-apa. Semoga dia baik-baik aja ya. Enggak sayang, sebentar lagi Tristan mau kesini. Dia bilang dia mau donorin darah dia untuk perempuan itu. Karena katanya bank darah di sini kehabisan stok darah, jadi aku butuh darahnya Tristan. Ya udah kalau gitu kita minta Tristan buat standby di sini. Kita sekarang pulang ya. Kondisi pangeran benar-benar lagi shock. Aku harus bawa pangeran pergi dulu supaya lebih tenang. Aku khawatir kasus ini nanti akan jadi panjang dan rumit kayak kasus kematian mama yang ngelibatin Oma Soraya waktu itu. Kita pulang sekarang ya. Ran! Tan, Hei Bot. Hai, syukur lo udah datang sekarang. Iya, gue buru-buru. Jadi gimana? Siapa yang butuh pertolongan donor darah gue? Tan, lo tolong ya, Tan, lo sekarang masuk ke dalam, lo ketemu sama suster, lo bilang lo mau donorin darah lo buat korban tusuk. Korban tusuk. Tapi lo di dalam jangan sebut nama pangeran ya. Kenapa gue nggak boleh sebut nama pangeran? Ya udah nggak apa-apa, pokoknya ikutin aja kata-kata gue, oke? Ya udah kita duluan ya. Oh, lo mau pergi? Oke. Thank you ya, Tan. Iya. Ini Rizky mana sih, Jo? Mempermainkan saya, apa? Saya paling gak suka orang gak disiplin. Takut kali deh, Pak Bos. Apa Om Raymond mencari saya? Apa yang bikin Om Raymond repot-repot datang ke sini? Sebaiknya itu hal yang penting ya, Om. Karena saya nggak mau jam kerja saya terbuang sia-sia. Saya peringatkan sama kamu. Jangan pernah dekatin Mel. Karena Mel sudah punya calon suami. Om Raymond. Asal Om Raymond tahu, saya nggak pernah ngedeketin Mel atau mencari Mel lagi. Justru Mel yang melihat saya dan mengajak saya ngobrol di meja yang sama. Sebaiknya Om tanya dulu ke Mel. Dia lebih nyaman ngobrol sama saya atau ngobrol sama Tristan sebelum Om nuduh saya kayak gitu. Mana ya Rizky? Tuh Rizky. Itu kan Om Raymond dedinya Mel. Kenapa dia sampai kesini nemuin Rizky ya? Aku harus dengerin pembicaraan mereka. Jangan-jangan ada kaitannya lagi sama Mel. Om Raymond jangan nyalahin Mel. Kalau dia masih ngarepin saya dan masih mencintai saya. Kamu itu jangan pernah halu. Mel itu nggak pernah mencintai kamu, Rizky. Om Raymond yakin? Apa Om Raymond yakin itu? Kalau Mel nggak mencintai saya, kenapa dia ngajak ngobrol saya dan curhat ke saya ketika dia lagi ada masalah sama Tristan? Kenapa Rizky ngomong gitu di depan dedinya Mel? Apa tadi pagi Rizky ngajakin aku ke Cafe Magenta karena dia tahu kalau Mel ada di sana? Kita mau breakfast di mana sih, Ki? Saya mau ngajakin kamu ke Cafe Magenta. Itu salah satu cafe favorit saya. Dan pancake-nya tuh enak banget di sana. Rizky semangat banget ngajakin aku ke Cafe Magenta. Apa benar pancake-nya seenak itu? Atau ada alasan lain ya? Kenapa Rizky ngajakin aku ke sana? Kok kamu diem? Enggak,
Nggak apa-apa. Saya jamin kamu pasti suka sama pancake-nya. Harusnya dari tadi pagi aku ngecek IG. Kenapa sih aku baru kepikiran sekarang? Jangan-jangan emang bener kalau Rizky sengaja ngajakin aku ke Cafe Magenta karena dia tahu ada Mel di sana. Selisih waktu dari Mel update story gak jauh dari waktu Rizky ngajakin aku ke Cafe Magenta. Oh my god, berarti bener. Rizky emang udah prepare semuanya. Pertemuan kita sama Mel tadi bukan kebetulan, tapi emang udah direncanain sama Rizky. Apa jangan-jangan selama ini Rizky udah bohongin aku soal perasaannya ke aku? Saya peringatkan sekali lagi, jangan pernah dekatin Mel. Kalau kebusukan kamu tidak saya bongkar ke kalian. Apalagi sih ini? Apa yang mau Om Raymond bongkar ke Papa? Ada masalah apa sih sebenarnya Rizky sama Mel? Sampai-sampai Om Raymond turun tangan kayak gini.